Guys, katanya aksi buruh akan digelar kembali pada 29 sampai 30 Desember besok. Buat warga Jawa Barat semuanya yang merasa memiliki Jawa Barat, yang merasa ingin menjaga Gedung Sate, ya, mari kita turun bersama-sama ya. Jika mereka membuat anarkis, ya, berbuat radikal, ya, dan ingin menghancurkan ataupun ingin membuat kekacauan di Gedung Sate, kami sebagai warga Jawa Barat siap turun ya. Yuk kita turun, warga Jawa Barat semuanya, jaga aset kalian karena itu adalah aset warga Jawa Barat jika terjadi apa-apa terhadap Gedung Sate. Tidak ada celah-celah sedikit pun yang kosong. Kita isi semua dengan panji-panji perlawanan dan panji-panji perjuangan yang kita bawa dari daerah masing-masing. Saya tidak mau melihat. Perlu saya sampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat menetapkan seluruh usulan dari kabupaten kota sesuai dengan usulan yang disampaikan. Sedangkan Kabupaten Purwakarta, UMK-nya sudah kami tetapkan dan UMSK-nya tidak ditetapkan karena tidak ada usulan UMSK. Ini Gubernur Jawa Barat pembohong, itu kata guru Jawa Barat. Baik, terima kasih ya. Jadi saya putuskan untuk teman-teman ini besok berdiskusi bahwa timnya, dan tidak boleh ada tekanan politik, tidak boleh ada tekanan massa. Semua bicarakan secara rasional dan semua pihak dilibatkan secara rasional, baik akademisi maupun kalangan dunia usaha, dua-duanya harus bersepakat, ya kan? Jadi terutama adalah Serikat Pekerja dan Apindo-nya harus bersepakat. Kenapa? Agar tidak menjadi rawan gugatan. Kan ini kan penting. Kalau dua-duanya bersepakat, tidak akan ada gugatan. Kan ini yang dimaksud. Itu yang pertama. Jadi ambil dalam pikiran rasional, karena bagi saya pengusaha buruh saling membutuhkan. Nggak bisa aku-akuan, nggak bisa aku main. Buruh tanpa pengusaha nggak ada arti, pengusaha tanpa buruh juga tidak ada arti. Pemerintah juga tanpa dunia usaha nggak ada arti. Mau dari mana bayar pendapatan negara? Kan banyak kan jadi sektor pajak. Ini kan semuanya harus dilindungi. Itu yang pertama. Karena yang kedua, bahwa seluruh rangkaian ini adalah rangkaian administratif dan rangkaian kesejahteraan, bukan rangkaian politik. Saya selalu Kalau Gubernur Jawa Barat menantang, mentang-mentang kontennya banyak, mentang-mentang pengikutnya banyak. Sumatera Utara lebih parah lagi, dia pakai 0,5, padahal inflasinya 2 kali Jawa. Indeks statistik 0,5, inflasinya 2 kali Jawa.
KSPI telah memutuskan langkah-langkah sebagai berikut terhadap 2 kasus di atas, serta beberapa provinsi lainnya yang menolak UMP. KSPI dan aliansi-aliansi serikat buruh di DKI, di Jawa Barat, dan daerah-daerah lain akan melakukan aksi besar-besaran di Istana Negara 2 hari berturut-turut pada tanggal 29 Desember dan dilanjutkan 30 Desember 2025. Aksi akan diikuti ribuan buruh. Aksi akan diikuti ribuan buruh Jawa Barat, Banten, DKI. Kenapa aksi itu ke istana? Sederhana. Di gubernur udah selesai. Di gubernur DKI memiskinkan buruh DKI, di gubernur Jawa Barat lebih parah, melanggar konstitusi. Udah dikasih tahu, bahkan gubernur Jawa Barat menurut buruh Jawa Barat ya, diduga pembohong, gubernur konten anti buruh, itu kata buruh Jawa Barat. Maka satu-satunya jalan hanya mengadu ke presiden melalui aksi di istana. Kami tidak tahu apakah pihak istana akan menerima buruh atau tidak, tapi yang pasti buruh Jawa Barat, Banten, DKI akan memberikan aspirasinya. Bila mana ini tidak didengar, ya nanti Januari ada aksi lagi di istana dan DPR. Sampai kapan ya sampai menang. Kalau gubernur Jawa Barat menantang, mentang-mentang kontennya banyak, mentang-mentang pengikutnya banyak, itu kan di sosial media. Coba turun, bener nggak pengikutnya seperti itu? Dia menantang buruh Jawa Barat. Aksi akan lanjut sampai Januari, Februari terus. Dan itu biasa. Dan kalau meluas, nanti seluruh Indonesia aksinya. Berarti aksi solidaritas kalau seluruh Indonesia itu. Kita nikmati saja dengan senyuman. Mari bekerja untuk Jawa Barat istimewa. Ya teman-teman, rencana aksi lanjutan ini menjadi penanda bahwa tuntutan buruh soal UMP belum menemukan titik temu, dan kini publik atau masyarakat, terutama buruh, menunggu langkah apa dan sikap apa yang akan diambil oleh Kang Deddy Mulyadi dalam merespon desakan para pekerja atau buruh. Terima kasih. Assalamualaikum.